Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembangunan game, di mana kali ini kita akan membahas materi game testing. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Tapi sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa di dalam materi ini saya juga akan memunculkan beberapa vision board dari mahasiswa mata kuliah pembangunan game kelas C angkatan 2018 Teknik Informatika Unpas, dan tentunya semua yang ditampilkan di materi ini sudah melalui persetujuan yang bersangkutan. Selamat menikmati. Seperti yang sudah kita ikuti dari materi-materi sebelumnya, bahwa kita sudah melakukan eksplorasi observasi dari beberapa tahapan seperti yang digambarkan melalui galaksi game development ini, di mana kita sudah mengenal atau mengeksplorasi planet inisiasi, lalu dilanjutkan oleh planet pre-production, dan tentunya sebelumnya kita juga sudah mengeksplorasi planet production dari sisi spawning, prefab, lalu ada player pref dan lain-lain. Dan yang sekarang akan kita eksplorasi adalah planet untuk testing. Mari kita eksplorasi. Di mana game testing itu adalah salah satu bagian dalam pengembangan game, yaitu sebuah pengujian proses perangkat lunak untuk mengontrol, untuk memastikan kualitas dari video game yang kita kembangkan. Fungsi utamanya tentunya adalah mencari kelemahan, mencari bug, mencari sesuatu yang tidak terprediksi, dan semua itu didokumentasikan dalam sebuah dokumen dan nanti akan diserahkan ke tim developer. Di mana ini adalah tugas utama dari game tester. Yang pertama tentunya adalah memahami requirement dari game. Jadi dia harus mempelajari dulu, ini game tentang apa, akan menggunakan mekanik seperti apa, fun-nya seperti apa. Lalu tentunya dari requirement tersebut sudah memahami kira-kira pengujiannya akan seperti apa metodenya. Lalu tentunya langsung mengeksekusi, dan dari hasil pengeksekusi pengujiannya tersebut tentunya ada kemungkinan memunculkan bugs, dan bugs tersebut tentunya diidentifikasi oleh tester. Lalu setelah diidentifikasi, dituliskan ke dalam dokumen laporan hasil pengujiannya, maka dokumen tersebut dilaporkan kembali ke developer untuk dibuat sebuah update atau pembaruan atau pemutakhiran sehingga bugsnya tidak ada lagi. Setelah bugsnya serasa sudah diperbaiki oleh tim developer, maka akan dilakukan pengujian ulang dan menguji kembali apakah bug yang sebelumnya sudah ditemukan, apakah ditemukan kembali atau malah menemukan bugs yang baru. Itu adalah peran utama dari game tester. Di mana semua itu dilakukan dengan style play testing atau yang dinamakan dengan play testing, yaitu pengujian yang dilakukan untuk menemukan sudut pandang dari gamer atau pemain, bukan dari sisi pengembang. Kalau sisi pengembang tentunya kita akan melihat dari kode program dan lain-lain, tapi kalau play testing dia akan melakukan dari sudut pandang sebagai pemain, dari sudut pandang experience pemain. Tentunya pemain akan diberikan buku manual sebagai acuan, tapi tidak akan didampingi, sehingga mereka akan
akan melakukan pengujian secara kreatif, inisiatif, dan mengeksplorasi sendiri tentunya dari buku acuan tersebut. Lalu mereka akan mengujikan dari tahapan instalasi, apakah informasinya sudah sesuai, apakah tahapannya sesuai dengan apa yang dituliskan di buku acuan. Lalu juga akan mengujikan respon dari karakter pada game, karena dia akan melihat requirement dari buku manualnya bahwa gamenya akan memiliki mekanik seperti apa. Mereka akan mengujikannya. Dan untuk memastikan semua bagian pada game dapat dimainkan sesuai dengan ide awal atau gagasan dari game tersebut. Sehingga dia akan mengujikan sampai goals-nya tercapai dari game tersebut dan bisa memastikan bahwa memang sudah sesuai dengan buku manual yang diberikan sebagai acuan pengujian. Di mana sudut pandang pengalaman pemain itu sangat penting. Kenapa? Karena experience-nya berbeda. Sehingga bisa saja dengan experience pemain tersebut dan saat mengujikan dia menggunakan experience-nya, dia bisa menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak terprediksi oleh kita sebagai pengembang. Sehingga sangat penting peranan dari play testing. Game jam itu adalah salah satu siklus prototyping dan playtesting yang biasa dilakukan. Tentunya playtesting perlu fokus pada sebuah isu, misalkan terkait mekaniknya, musuhnya, game balance-nya, power up-nya, item-itemnya apakah sudah sesuai. Lalu blind playtesting adalah bagaimana kita menyerahkan game untuk dimainkan sesukanya oleh tester. Hal ini bisa memunculkan banyak hal, banyak ide yang tidak terpikirkan sebelumnya karena mereka bebas bereksplorasi, bisa menemukan sesuatu yang baru yang tadinya kita sudah memprediksi bahwa karakter A itu akan dominan, ternyata tidak karena pengalaman dari pemain bisa menggunakan karakter yang tidak terprediksi menjadi powerful. Itu adalah salah satu yang mungkin muncul dari playtesting. Pertanyaannya adalah apa saja yang perlu dites jika kita membuat game mobile? Ini adalah beberapa aspek yang perlu kita ujikan. Yang pertama adalah user interface atau UI, lalu tentunya adalah performansi, karena ini berkaitan dengan hardware dari perangkatnya, lalu sistem scoringnya, lalu multitaskingnya, dan juga tentunya adalah save setting, lalu ada profile pemain, dan yang terakhir adalah help and about screen. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu UI testing atau testing user interface? Yaitu mengujikan mode dari tampilannya. Apakah landscape atau portrait, apakah jika harusnya landscape dan kita putar, kita rotate layarnya tiba-tiba menjadi portrait sehingga mengganggu visibility, mengganggu mekaniknya atau button-buttonnya, itu kita ujikan. Lalu mengujikan animasi. Apakah animasinya benar-benar bisa dimainkan, benar-benar bisa muncul, lalu pergerakannya apakah mulus, grafiknya apakah baik, zoom in, zoom outnya berjalan dengan baik, itu juga kita ujikan. Lalu mengujikan background atau clipping atau objek-objek yang mungkin overlap. Kenapa background bisa overlap? Karena bisa saja background itu merupakan kombinasi dari beberapa gambar, sehingga bisa saja sambungan dari gambarnya itu tidak rapi, sehingga terlihat adanya sebuah gambar yang tidak continue. Itu perlu kita ujikan. Lalu kita juga memverifikasi loading indikator yang biasanya muncul saat kita meload permainan. Kita uji
apakah sudah sesuai dengan waktunya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, lamanya juga sesuai, jangan sampai loadingnya muncul lama sekali, atau misalkan secara persentase dianggap sudah 100% tapi tidak pernah masuk ke game, itu perlu kita ujikan. Lalu karakter tidak boleh bergerak melebihi area. Jadi kita harus memperhatikan juga bahwa ada area kiri kanan misalkan, atau melompat melebihi layar, itu pun harus kita cek apakah sudah dijaga dengan baik. Lalu mengujikan fungsi gambar, icon atau tombol, apakah bekerja dengan baik buttonnya, apakah saat diklik agak serong ke kiri masih bisa diklik, itu pun harus kita cek. Lalu UI test juga akan mengujikan dari screen title. Ini terkait dengan tulisan. Pertama tentu adalah judul, lalu mengecek pesan dari ceritanya, deskripsinya, misalkan bagaimana saat level pertama biasanya akan mengenalkan cara bermain, dia akan menampilkan informasi-informasi buttonnya, lalu mengujikan apabila tulisannya panjang apakah scrollingnya bisa bekerja, dan tentunya adalah keterbacaan dari fontnya, dari warna, ukuran, font yang digunakan, itu tentunya harus kita cek dengan detail. Setelah UI test tentunya adalah performance test. Ini berkaitan tentunya dengan hardware, atau di mobile platform ada sebuah OS Android yang memiliki banyak brand. Ini pun perlu kita ujikan. Bagaimana mengujikan waktu loadnya, bagaimana apakah gamenya menjadi lambat sehingga alur game menjadi terlalu lama saat kita mencoba dengan spek yang bisa dibilang standar, atau juga tidak boleh ada yang sampai terhenti ngeheng mungkin bahasanya saat di posisi manapun. Kita perlu mengujikan. Biasanya kita akan mengujikan dengan multi-device, multi-brand, multi-seri, sehingga memastikan performansinya memang layak untuk kita publish. Lalu berikutnya adalah score test, di mana ini terkaitan dengan sistem scoringnya. Yang pertama kita harus pastikan adalah sistem penghitungan skornya. Apakah benar saat kita membunuh musuh menambah poinnya berapa, saat kita mengenai musuh apakah berkurang, itu perlu dipastikan. Lalu fungsi skornya, apakah mungkin jika kita mencapai skor tertentu akan dapat bonus, apalagi misalnya ada level up dan lain-lain, itu pun di fungsi skor perlu kita pastikan. Scoring juga harus diidentifikasi untuk masing-masing karakter. Ini jika kita berkaitan dengan multiplayer. Jika kita banyak karakternya, kita perlu memastikan masing-masing karakter itu secara stat atau statnya dimunculkan dengan akurat sehingga tidak menyulitkan untuk membedakan mana skor yang siapa, mana skor yang siapa. Itu pun perlu kita pastikan. Dan juga mungkin dari sisi pengaruhnya, jika kita membunuh simple enemy A akan mendapat skor berapa, kalau simple enemy B berapa, itu pun perlu kita uji. Lalu tentunya adalah mengecek keterselesaian level berdasarkan skor, karena jika kita bermain dengan game biasanya ada rating, ada bintang 1, 2, dan 3, itu biasanya berkaitan dengan skor yang dicapai oleh pemain. Itu pun harus kita ujikan di sisi skor tes ini.
Lalu berikutnya adalah berkaitan dengan multitasking, karena jika kita bermain di device, baik itu handphone ataupun gadget seperti laptop dan lain-lain, tentunya kita bisa multi-tab. Saat kita memainkan game, mungkin kita menjalankan sosial media dan lain-lain. Ini tentunya perlu kita ujikan juga. Apakah saat pergantian, jika kita sedang memainkan, terus tiba-tiba ada sebuah notif email atau chat yang harus segera dibalas, itu akan mempengaruhi game? Apakah tiba-tiba mati? Apa tiba-tiba close? Itu perlu kita pastikan juga. Kita juga harus memverifikasi aplikasi berjalan baik selama memainkan game, tidak mengganggu yang lain, tidak membuat jadi ngehang dan lain-lain saat kita multi tab, dan tentunya saat bermain mungkin menjalankan aplikasi-aplikasi yang lain. Lalu berikutnya adalah save setting. Ini berkaitan dengan materi sebelumnya, player pref ya. Dimana pengujiannya yang pertama adalah saat kita mematikan dan menyalakan kembali perangkat kita, gawai kita. Kita matikan dan menyalakan kembali, lalu kita masuk lagi ke game kita. Apakah save settingnya merupakan save setting terakhir? Itu perlu kita ujikan. Lalu saat kita log out dan sign in, saat kita memiliki akun game-game online, saat kita logout dan sign in, apakah save settingnya adalah save setting yang terakhir statusnya? Itu pun perlu kita ujikan. Lalu kita harus pastikan data tersimpan tidak boleh hilang setelah aplikasi ditutup, karena seperti yang dibahas di pertemuan sebelumnya di player pref, bahwa player pref itu hanya akan hilang jika memang aplikasinya kita uninstall. Tapi jika hanya di close atau handphone dimatikan dan dinyalakan kembali, itu harusnya masih tersimpan dengan baik. Itu adalah berkaitan dengan save setting. Lalu berikutnya adalah berkaitan dengan user profile. Karena kita sekarang banyak yang menggunakan sistem online, tentunya biasanya akan diminta menggunakan akun, minimal menggunakan email atau Apple ID atau menggunakan Facebook ID. Itu biasanya kita diminta menggunakan atau mendaftarkan profile kita, di mana data profile ini tidak boleh berubah setelah login secara daring. Jangan sampai saat kita login dia kembali lagi ke reset atau data-data terhapus, itu tidak boleh. Lalu profil pemain juga harus bisa diperbaharui. Kita harus bisa mengupdate, merubah nama, misalkan foto dan lain-lain setelah login secara daring. Dan biasanya game yang menggunakan sistem online ini atau login ini, jika kita bermain tanpa melakukan sign in atau login, maka kita akan dianggap sebagai guest atau tamu. Maka kita pun harus mengujikan apakah itu bisa dilakukan, karena bisa saja ada beberapa pemain yang hanya mencoba dulu game kita, jadi tidak mau bikin akun dulu, dia langsung memainkan dan biasanya statusnya sebagai tamu atau guest. Dan yang terakhir adalah help and about screen, dimana ini biasanya terkait kredit dan lain-lain. Yang pertama harus kita pastikan adalah user friendly secara tampilan dan warna atau font. Tidak ada kesalahan penulisan, baik itu penulisan nama ataupun misalkan kita mau menuliskan terima kasih ke orang-orang atau pihak-pihak yang berkontribusi, itu tidak boleh ada kesalahan penulisan. Dan kita juga harus pastikan jika misalkan kita akan memberikan link yang terhubung dengan website atau Instagram dari pengembang game kita, kita harus pastikan bahwa link tersebut berfungsi sebagai hyperlink.
dari apa yang sudah kita bahas tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa kegiatan testing adalah kegiatan untuk menghancurkan dan menghilangkan bug dari game kita. Layaknya saat kita memainkan game pesawat melawan monster dan kita harus memberantas semua monster tersebut. Seperti analogi berikut. Dan jika semua bug, semua monster itu sudah kita berantas, sudah kita hilangkan, tentunya game akan disukai dan dinikmati oleh semua pemain. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.